semuanya. Sudah siap untuk memulai sekolah minggu? Ya. Ma. Kita mau sama-sama mulai sekolah minggu kita pada hari ini ya. Sudah siap semuanya? Kita mau sama-sama pujikan lagu Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, kasih Yesus indah ya. Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita semua loh adik-adik. Kita pun ya, kita juga mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, kita gimana ya mengasihi Tuhan Yesus itu? Ya seperti adik-adik saat ini ya, mengikuti ibadah. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Kita mau mengasihi papa mama kita mau mengasihi teman-teman kita mau mengasihi semua orang. Nah, saat kita dekat kepada Tuhan, iblis itu enggak senang ya adik-adik ya. Aduh, kok ini anak ini loh kok dekat ya sama Tuhan, kok taat ya sama Tuhan. Nah, iblis enggak suka. Iblis apa? Iblis berusaha membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Tetapi asalkan kita dekat dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti apa adik-adik? Kita pasti menang. Nah, kita mau sama-sama pujikan lagu dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tuhan Yesus memenangkan.
kita. Tuhan Yesus membuat kita menjadi anak-anak hebat ya. Kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Nah, sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita ya adik-adik ya. Kita mau supaya kita tidak hanya dengerin firman Tuhan, terus minggu depan waktu ditanyain ceritanya minggu lalu apa? Aduh lupa. Boleh nggak kayak gitu? Enggak ya, kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mengingat firman Tuhan itu. Dan terlebih lagi kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama pujikan pujian firman Tuhan ada di hati. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolonglah daku. Tuhan tolonglah daku. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan, mau menanamkannya dalam hati kita. Sehingga apa? Kita bisa bertumbuh dan berbuah ya adik-adik. Nah, untuk waktu selanjutnya kita mau sama-sama mendengarkan pengumuman dan kita juga mau sama-sama berdoa syafaat. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Pak Ade. Terima kasih Kak Yela. Ya. Selamat pagi anak-anak. Bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah. Selamat Ada pagi. informasi. Halo, iya. Nah, dengarkan ya, ada informasi yang disampaikan. Pada hari ini ya, kita boleh beribadah dan sekaligus kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita, kepada yang berulang tahun selama seminggu yang sudah lewat, yaitu kepada kakak kita, ya Kak X Wanda, ulang tahun pada tanggal 14 Maret. Semua anak-anak mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak X. Selamat ulang tahun Kak X. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Kak Ed. Selamat ulang tahun Kak Ed. Terima Kemudian, kasih. oke Kak, Tuhan memberkati ya Kak. Amin. Terima kasih. Nah, ada lagi, satu lagi teman kita yang ulang tahun juga pada dalam minggu yang sudah lewat, yaitu Kenzo, tanggal 16 Maret. Mari kita bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kenzo. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Kenzo. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, itu dua keluarga kita yang berulang tahun selama seminggu ini. Anak-anak tetap semangat. Ya, mungkin kalian sebentar akan menghadapi PTS. Tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatan. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, berdoa. HP-nya boleh di-mute sekarang ya, dimatikan mikrofonnya. Pak Ade akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih.
secara khusus pada hari ini kami mengucap syukur untuk Kakak Ekswanda dan juga teman kami Kenso yang telah Engkau tambahkan usia mereka. Kiranya dengan bertambahnya usia ini, mereka Kak Ekswanda dan Kenso semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin sehat fisiknya. Engkau lindungi mereka dan juga keluarga mereka. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk sekolah kami masing-masing, sekalipun mungkin masih melakukannya di rumah ataupun juga sudah melakukan secara tatap muka di sekolah, biarlah itu tetap kami disiplin untuk menuntut ilmu yang sangat berguna bagi masa depan kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan dan juga sukacita. Termasuk kepada papa dan mama kami, kiranya juga Engkau menolong dan melindungi mereka. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja Persekutuan Kristen, Engkau berkati para hamba Tuhan dan juga seluruh jemaat, agar bersama-sama bersatu di dalam melayani Tuhan dan mengembangkan pekerjaan Tuhan di gereja yang kami cintai. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami semua yang mendengarkannya. Engkau berkati kakak-kakak kami yang menyampaikannya. Supaya melalui firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk cerita, kami boleh diberkati dan firman Tuhan itu memberikan kami berkat yang indah, yang selalu bermanfaat, berguna untuk kebutuhan hidup rohani kami. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita bagi kelas sesuai dengan kelas masing-masing. Silakan. Halo anak-anak semuanya. Hai. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Buni. Selamat pagi Kak Yela. Selamat pagi. Kak Yela. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pandai semuanya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik, semuanya hebat ya. Nah, kita bersyukur kita boleh bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan ya. Pinter semuanya ya. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya duduk manis. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Supaya anak-anak nanti mengerti firman Tuhannya ya. Dan boleh melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, semuanya sikap berdoa. Kita berdoa dengan baik, dengan sopan kepada Tuhan, dengan hormat kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus, Kenapa berhenti? ya sebentar. Maaf ya anak-anak. Ya. Baiklah, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memimpin kami, menyertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan,
Pimpin firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang iblis masuk ke dalam Yudas. Wah, serem ya. Ceritanya tentang iblis masuk ke dalam Yudas. Nah, sekarang kita belajar dulu. Siapakah sih iblis itu? Siapakah ya iblis itu? Serem ya? Wah, nah enggak ya anak-anak, kita enggak boleh takut, kita harus berani ya. Nah, iblis itu ada ya, iblis itu ada di sekitar kita. Tetapi iblis tidak kelihatan ya. Iblis ada tetapi tidak kelihatan. Iblis adalah penguasa kejahatan. Iblis itu suka hal-hal yang jahat, tidak mau hal-hal yang baik, mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi teman-teman untuk berbuat jahat. Nah, perbuatan iblis selalu berlawanan dengan kebenaran Allah. Kalau Allah kan ingin anak-anak berbuat yang baik, tapi iblis tidak. Iblis juga selalu melawan rencana Allah, melawan orang-orang yang percaya kepada Allah, dan menggagalkan maksud-maksud Allah. Inginnya menggagalkan, tetapi selalu tidak bisa. Ya, karena Allah lebih berkuasa daripada iblis. Nah, berarti iblis suka ya anak-anak yang berbuat jahat. Nah, tetapi kita mendapat pertolongan dari Tuhan untuk selalu mendapatkan kebaikan. Nah, sekarang coba contoh-contoh perbuatan yang tidak baik, yang jahat, yang Tuhan tidak ingin kita lakukan. Apa ayo? Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan iblis itu apa ayo? Coba boleh dibuka mikrofonnya, anak-anak boleh jawab. Malam-malam. Drew apa Drew? Malam-malam. Merah-merah. Terus ya apa sayang? Tidak menuruti nasihat orang tua. Ya, terima kasih Nathan. Tidak mengikuti perbuatan orang tua. Apalagi? Ya, marah. Ya, sombong. Nah, banyak sekali anak-anak perbuatan iblis yang disukai, yang tidak baik. Misalnya mencuri, ya, terus memukul teman, terus ingin memiliki barang orang lain, membenci, ya, melawan orang tua seperti kata temannya tadi. Nah, itu perbuatan yang tidak baik yang disukai iblis. Nah, Tuhan memimpin kita, mengharapkan kita supaya kita tidak berbuat jahat, tetapi berbuat baik. Nah, sekarang beri contoh perbuatan baik. Apa saja yang bisa kita lakukan? Boleh dibuka lagi mikrofonnya. Tidak berbohong. Ya, tidak Menuruti berbohong. nasihat orang tua. Ya, menurut nasihat orang tua, taat pada orang. Tidak malam-malam. Tidak nakal. Tidak pukul-pukul. Ikut juga Zoom sekolah minggu, setiap minggunya jangan lupa-lupa, ya. Nah, kita beribadah setiap minggu, jadi jangan lupa beribadah kepada Tuhan, dan banyak lagi perbuatan Tuhan. Nah, itulah yang tidak disukai iblis, perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, yang
disukai Tuhan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sekarang kita akan belajar siapakah Yudas itu. Salah Nah, 12 murid Nah. Yesus. ya, Yudas salah satu murid Tuhan Yesus, ya. Dari ke-12 murid Tuhan Yesus, salah satunya bernama Yudas. Nah, Yudas ini bekerja di istana anak-anak sebagai bendahara. Wah, apa itu ya bendahara? Nah, bendahara itu orang yang pekerjaannya mengurus uang ya, memegang uang, terus mengatur keuangan untuk di perusahaan itu. Tetapi Yudas seringkali menggunakan uang tempat dia bekerja, bukan uang miliknya, untuk kepentingan pribadi. Berarti Yudas baik enggak ya? Tidak ya. Yudas kurang baik ya, tidak baik. Dia tidak jujur, dia tidak taat. Nah, anak-anak, Yudas inilah yang tiba-tiba memiliki hati tidak menyukai Yesus. Loh, padahal muridnya loh ya. Padahal Yudas itu murid Tuhan Yesus. Kenapa kok tidak suka? Yudas ingin menyakiti Tuhan Yesus. Ya, Yudas ingin menjual Tuhan Yesus. Wow, sebenarnya Yudas itu ingin mengikut Tuhan Yesus itu supaya dia kaya. Aku mau ikut Tuhan Yesus, kata Yudas. Tapi kalau aku kaya, kalau uangku banyak, kalau aku jadi orang terkenal, jadi orang terhormat, aku mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, setelah beberapa lama mengikut Tuhan Yesus, apa yang diinginkan Yudas itu tidak terpenuhi, tidak tercapai. Maka Yudas menjadi membenci Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kebencian Yudas itu, ya, kebencian Yudas terhadap Tuhan Yesus dan keinginan Yudas mendapat kekayaan itulah yang menjadi kesempatan iblis untuk masuk ke dalam hati Yudas, ya. Karena Yudas berpikiran yang buruk, berpikiran yang tidak baik, iblis langsung masuk ke dalam hatinya. Ya, karena iblis suka orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia, pada waktu itu banyak orang yang sangat suka kepada Tuhan Yesus dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Mengiring Tuhan Yesus dengan senang, mengikut Tuhan Yesus dengan senang. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak senang, ya. Nah, kemudian Yudas pada suatu hari menemui beberapa orang ya yang tidak senang kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah imam-imam kepala dan kepala pengawal istana. Mereka membenci Tuhan Yesus ya. Kemudian Yudas menemui mereka. Bapak-bapak, kalian kan tidak suka sama Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kalau aku menyerahkan Tuhan Yesus kepada kalian? Mau nggak kalian? Tapi, ada tapinya anak-anak. Tapi, aku minta imbalan. Imbalan itu apa? Minta upah, minta ganti uang. Nah, anak-anak, itulah yang dipikirkan Yudas. Nah, ya baiklah Pak Yudas, saya setuju. Aku akan memberikan kamu uang yang banyak supaya kamu bisa menyerahkan Tuhan Yesus kepadaku. Nah, kemudian anak-anak, akhirnya mereka sepakat atau setuju untuk menukar Tuhan Yesus dengan uang. Dan akhirnya Yudas menyerahkan Yesus pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemane. Yudas mencium Tuhan Yesus, maka imam-imam kepala dan kepala pengawal istana menangkap Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Begitu jahatnya Yudas pada Tuhan Yesus ya. Tidak menghormati Tuhan Yesus, bahkan membenci Tuhan Yesus. Itu adalah kekuatan iblis terhadap Yudas. Karena Yudas tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus pada saat itu ditangkap oleh imam-imam kepala, kepala-kepala pengawal, dan dibawa mereka dicambuk, diludahi, dipukuli, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah awal penderitaan Tuhan Yesus. Sungguh anak-anak ya, perbuatan Yudas sangat tidak terpuji, sangat tidak baik, sangat melukai hati Tuhan. Ya, oleh sebab itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada ya. Kita harus hati-hati. Ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat kepada Tuhan, yang menyayangi teman, ya, menyayangi orang lain, menjauhkan diri kita dari perbuatan atau hal-hal yang tidak baik, supaya kita mendapat pertolongan dari Tuhan untuk kita terus bersama dengan Tuhan. Nah, ini ada anak-anak yang bergandengan tangan ya, saling menyayangi, saling mengasihi kepada teman, kepada mama papa, kepada orang lain ya, semua orang. Selalu tersenyum, tidak marah, sabar ya. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, kita juga harus hati-hati dan waspada terhadap godaan iblis, terhadap suara iblis yang senantiasa ingin kita berbuat jahat. Ya, kita harus hati-hati. Dengan apakah supaya kita hati-hati? Ya, dengan lebih dekat kepada Tuhan. Ya, kita terus ingat Tuhan, kita rajin berdoa. Ya, kita terus berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita selalu taat pada Tuhan. Ya, selalu mematuhi perintah Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mau ya anak-anak jauh dari iblis, ya, membuang iblis sejauh-jauhnya. Kita dekat kepada Allah. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang baik, yang senantiasa taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, nurut kepada Tuhan. Ya, demikianlah anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Ya, tidak dengar saja terus lupa, tapi melakukannya setiap hari. Ya, nah sekarang kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita. Ya, membaca ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Alkitab Markus 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, ya kita sekali lagi membaca bersama-sama. Ya, boleh mikrofonnya dibuka, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, itu pesan firman Tuhan dalam Alkitab yang harus anak-anak taati. Ya, baiklah anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya sikap doa yang baik. Yuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini.
kami bersyukur kami boleh diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sangat menyayangi kami. Sehingga kami harus jauh-jauh dari iblis yang senantiasa menggoda kami, mengganggu kami. Oleh sebab itu, kami ingin terus berdoa dan berhati-hati untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan mau, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya. Terima sebelum- kasih semuanya. Dadah. Ya, foto dulu sayang. Nah, foto dulu semuanya. Silakan Kak Risa, kita foto bersama. Oke. Yuk kameranya dibuka semua ya. Sudah, Reta? Oke. Oke, 1, 2. Bentar, dilihat dulu. Oke. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah semua.